Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Kalau teman-teman mengikuti postingan di channel ini, pastinya kalian tahu sudah hampir 5 bulan ini kita mengganti aplikasi video editing yang biasa kita gunakan sebelumnya, yaitu Premiere Pro ke CapCut, dan kita juga sudah berlangganan versi Pro-nya. Dan setelah hampir 5 bulan ini kita mencoba menggunakan CapCut PC untuk mengedit video di channel ini, akhirnya sekarang kita putuskan untuk mengganti lagi aplikasi video editing yang kita gunakan. Kita cari aplikasi yang sama mudahnya dengan CapCut tapi fiturnya lebih advance, sama seperti Premiere Pro. Akhirnya ketemu sebuah aplikasi yaitu Filmora 14. Dan berikut ini adalah 5 alasan kenapa kita pindah atau migrasi dari CapCut ke Filmora 14. Sebelum kita bahas alasan kenapa kita pindah dari CapCut ke Filmora, sebelumnya kita ganti Premiere Pro ke CapCut. Tujuannya adalah agar proses editing yang kita lakukan bisa lebih cepat lagi. Dan ternyata setelah kita mencoba mengedit video di channel ini menggunakan CapCut versi PC, benar kata kalian, CapCut versi PC ini saat ini masih kurang nyaman untuk digunakan mengedit video panjang seperti kebanyakan di channel ini. Dan inilah alasan yang pertama kita beralih ke Filmora dari CapCut, yaitu kurang nyaman digunakan untuk mengedit video panjang. Seperti saat kita playback video yang panjangnya melebihi timeline di CapCut, playhead atau kursornya hilang, tidak bisa berpindah secara otomatis. Harus kita pause terlebih dahulu dan play lagi, barulah playhead atau kursornya muncul lagi di timeline. Hal ini simple tapi sangat mengganggu saat proses cutting video yang panjang, karena biasanya kita cutting itu juga monitoring audio bar yang ada di timeline. Jadi kalau kita zoom in timelinenya dan kita playback videonya, harus ada proses tambahan yaitu pause and play saat kita playback video yang ada di timeline pada aplikasi CapCut-nya. Dan hal ini ternyata tidak kita temukan di aplikasi Filmora paling baru, yaitu Filmora 14. Saat playback di Filmora 14 berjalan dengan lancar dan playhead atau kursornya juga bisa berpindah secara otomatis saat video panjang melebihi timeline, sama seperti yang ada di Premiere Pro. Lalu karena kita terbiasa mengedit video panjang di channel ini, biasanya lebih dari 8 menit, bahkan ada juga yang lebih dari 20 menit, akan ada banyak footage yang kita adjustment, mulai dari size atau skalanya dan juga mengubah posisinya. Dan ternyata melakukan adjustment video di Filmora 14 itu lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan di CapCut. Misal saat kita ingin ubah posisi footage yang ada di panel preview, kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa tinggal drag and drop aja footage yang ada di panel preview sama seperti yang ada di CapCut, dan experience yang diberikan ini lebih cepat jika dibandingkan dengan di Premiere Pro. Atau yang kedua, kita bisa ganti value X dan Y yang ada pada panel properties. Di Filmora 14 kita bisa tinggal klik, tahan, dan geser aja mouse kalian, maka angkanya akan mengikuti sesuai dengan pergerakan mouse yang kalian lakukan, dan footage yang ada di panel preview juga akan mengikuti juga pergerakannya. Sedangkan kalau di CapCut kita tidak bisa lakukan ini. Kalau ingin setting atau adjustment di panel preview, kita harus masukkan angkanya secara manual atau naik turunkan secara manual juga. Jadi bisa dibilang di Filmora 14 saat kita transform footage yang ada di panel preview akan lebih mudah seperti CapCut. Kalau kita ingin adjust footage kita dari panel properties akan lebih mudah dan senyaman menggunakan Premiere Pro. Experience mengedit video panjang inilah yang membuat kita akhirnya berpindah dari CapCut PC ke Filmora 14 yang memberikan experience lebih baik seperti Premiere Pro dan semudah kita menjalankan CapCut versi PC. Kemudian setelah hampir 5 bulan menggunakan CapCut versi PC, alasan kedua kita berpindah ke Filmora adalah adanya fitur yang lebih advance di Filmora 14. Sebenarnya di CapCut itu fiturnya juga sudah sangat lengkap, tetapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan di CapCut tapi sebelumnya di Premiere Pro kita sering lakukan. Salah satunya adalah memberikan 3D screen effect di footage kita. Efek ini sangat penting karena seperti yang kalian ketahui, channel ini adalah channel tutorial. Kebanyakan yang akan teman-teman lihat adalah hasil dari screen record yang ada di layar pada desktop yang kita gunakan. Jadi biar videonya bisa jadi lebih menarik dan kalian juga tidak bosan, biasanya kita berikan efek 3D screen ini di video-video pada channel ini. Sayangnya untuk melakukan 3D screen effect di CapCut kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, baru kita import lagi ke CapCut dan prosesnya akan jadi lebih ribet. Sedangkan di Filmora ternyata kita bisa menggunakan efek ini dengan sangat mudah. Selain itu ada lagi fitur advance yang ada di Filmora yang lebih menyenangkan, yaitu
yaitu masking. Di CapCut sebenarnya sudah ada fitur masking ini, hanya saja terbatas ya, seperti horizontal, mirror, dan beberapa masking lainnya. Di Filmora lebih lengkap lagi, apalagi ada draw mask yang lebih dinamis bisa kita gunakan di berbagai macam footage. Misal seperti saat kita ingin masking layar laptop di video ini, kita tinggal gunakan fitur draw mask untuk melakukan masking layar laptop yang ada di footage kita ini. Atau kalau ingin lebih mudah lagi, ada fitur planar tracking di Filmora 14 atau di Filmora paling baru yang memudahkan kita untuk melakukan masking sekaligus tracking di footage atau video yang kita miliki, guys. Pembahasan fitur-fitur baru seperti planar tracking dan juga fitur lainnya di Filmora 14 kita sudah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian ingin tonton, linknya ada di atas ini. Dan salah satu fitur advance lagi di Filmora 14 yang membuat kita berpindah dari CapCut adalah multi kamera editing. Seperti yang kalian ketahui, video kita kebanyakan adalah video facecam seperti ini, ada juga screen recordnya. Dengan fitur multi kamera editing ini, kita bisa dengan mudah memilih kapan akan menampilkan facecam seperti yang kalian tonton ini dan kapan ingin menampilkan hasil screen recordan dari desktop yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu lagi mengedit secara manual kapan kita menampilkan facecam seperti ini dan menumpuknya lagi dengan hasil screen recordan dari layar desktop yang kita miliki, guys. Apalagi kalau kalian ingin gunakan mengedit video podcast, fitur multi kamera editing ini akan sangat berguna untuk video yang kalian edit. Sebenarnya masih ada banyak lagi fitur-fitur advance di Filmora yang membuat kita beralih dari CapCut, tapi sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Kalau menurut kalian fitur-fitur di CapCut itu sudah cukup, ya mending gunakan CapCut aja karena gratis. Lalu kalau kita bicara soal fitur, alasan ketiga kita berpindah dari CapCut ke Filmora adalah karena fitur AI di Filmora 14 yang sudah sangat banyak lagi. Seperti fitur AI text to video yang bisa kita gunakan untuk membuat video hanya dengan memasukkan teks aja. Ini akan sangat mempermudah kalian yang baru saja belajar ingin buat video, kalian akan terbantu dengan fitur AI text to video ini. Lalu ada juga fitur video translation yang bisa kita gunakan untuk mengubah video kita yang menggunakan bahasa Indonesia ke berbagai macam bahasa, misal seperti bahasa Inggris. Dan tidak hanya bahasanya saja yang diubah, tapi lip sync juga. Jadi buat kalian mungkin ingin buat konten luar negeri, kalian tidak perlu bisa bahasa Inggris, tinggal gunakan aja fitur di CapCut ini untuk membuat video bahasa Inggris, guys. Dan tidak hanya AI video translation, di Filmora 14 juga masih ada banyak AI lagi seperti voice cloning yang bisa kita gunakan untuk mengcloning suara kita, yang nantinya bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk AI yang lain, yaitu text to speech. Kalau kalian malas untuk rekaman atau bicara seperti ini, kalian tinggal buat aja teksnya dan ubah ke suara, lalu gunakan hasil cloningan suara kalian, maka nanti akan bisa jadi sebuah suara sesuai dengan teks yang kalian masukkan tadi, guys. Buat teman-teman yang bingung ingin memberikan sound effect, di Filmora 14 juga ada AI sound effect yang bisa kita gunakan untuk membuat sound effect dengan sangat mudah. Dan buat kalian yang bingung memberikan background musik di videonya, di Filmora 14 juga ada AI BGM atau background musik yang bisa kita gunakan untuk mengenerate background musik sesuai dengan video yang kita miliki. Atau mungkin kalian yang videonya burik, di Filmora 14 saat ini juga sudah dilengkapi dengan AI video enhancer yang bisa meningkatkan kualitas atau ketajaman dari video kalian dengan sangat mudah. Sebenarnya masih ada banyak lagi fitur-fitur AI di Filmora 14, sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya, linknya ada di atas ini. Jadi fitur-fitur AI yang semakin lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kami pindah dari CapCut ke Filmora 14 atau Filmora versi paling baru. Selanjutnya, salah satu alasan kita berpindah dari Premiere Pro ke CapCut adalah karena banyaknya aset di CapCut yang bisa kita gunakan dengan mudah, seperti text animation, lower third, stiker, dan juga transisi yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Dan ternyata setelah kita coba Filmora, banyak sekali aset yang bisa kita gunakan juga, bahkan asetnya lebih keren jika dibandingkan dengan yang ada di CapCut, mulai dari transisi, kemudian stiker, text animation, lower third, dan banyak lagi aset-aset keren di Filmora yang bisa kita gunakan dengan mudah. Penggunaannya juga sama dengan CapCut ya, tinggal download aja asetnya dan drag and drop aja ke dalam timeline.
Di Filmora ini juga asetnya sangat update, akan menyesuaikan dengan event-event yang berjalan saat ini. Misal saat video ini dibuat sedang ada event Halloween, akan banyak juga aset seputar Halloween yang bisa kita gunakan, seperti lower third atau mungkin text animation yang bisa kalian gunakan untuk memperkeren video kalian. Tapi sama seperti di CapCut, tidak semua aset bisa kita gunakan secara gratis. Rata-rata aset yang keren itu kita harus berlangganan per bulan, baru kita bisa menggunakan semua aset yang ada di aplikasi Filmora ini. Harganya kalau tidak salah per bulan sekitar $9, kita bisa mengakses semua aset yang ada di Filmora. Jumlahnya sekitar 2 jutaan aset, mulai dari transisi, audio, stiker, dan lain sebagainya, bisa kita gunakan semuanya dengan mudah. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau cukup dengan aset yang gratis, tidak perlu berlangganan. Tapi kalau bisa mempermudah proses editing video kalian untuk produktif dan menghasilkan cuan, mending kalian berlangganan aja untuk aset kreatif yang ada di Filmora ini, guys. Kemudian saat kita beralih dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain, biasanya yang kita lakukan adalah mencari tutorial dan juga tips and tricks seputar aplikasi yang kita gunakan. Dan alasan kelima ini membuat kita berpindah dari CapCut ke Filmora, karena di Filmora itu ada yang namanya Creator Hub, dimana isinya adalah video-video tutorial dan juga tips and tricks seputar Filmora. Kalau kalian ingin cari tutorial, tidak perlu cari-cari di YouTube, kalian tinggal masuk aja ke Filmora Hub. Di sana kalian akan bisa menemukan banyak sekali tutorial dan juga tips and tricks seputar Filmora. Walaupun CapCut versi PC juga banyak bahas ya di YouTube, tinggal cari aja. Tapi di Creator Hub pada Filmora ini lebih terstruktur dan lebih banyak tips and trick dan juga tutorialnya. Selain itu kalian juga bisa gabung di Creator Hub-nya. Nanti kalian juga bisa dapat reward dari Wondershare Filmoranya juga. Jadi kurang lebih itu tadi 5 alasan kenapa kita saat ini mengganti aplikasi editing video kami dari CapCut ke Filmora versi paling baru, yaitu Filmora 14. Tapi yang perlu kalian ketahui juga, Filmora itu adalah aplikasi berbayar. Kalian bisa berlangganan per bulan, per tahun, bisa juga beli putus atau sekali beli. Tapi kami sarankan mending kalian berlangganan per tahunnya aja, karena harganya lebih murah, sekitar $30 atau sekitar 500 ribuan. Jadi per bulannya itu kalian hanya berlangganan sekitar 50 ribu aja, kalian bisa mendapatkan banyak fitur yang ada di Filmora 14. Dan kalau nanti ada update versi paling baru, kalian bisa tetap upgrade ke versi paling barunya. Karena kalau teman-teman beli putus atau sekali beli, tidak bisa update secara gratis. Kalau ada versi paling baru dan kalian ingin upgrade, kalian harus beli lagi aplikasinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.